Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-94. Kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita sudah membahas di episode yang lalu terkait dengan pertanyaan, apakah memungkinkan seorang wanita yang masih gadis, masih perawan, melahirkan tanpa perkawinan yang terjadi pada Siti Maryam itu. Kita sudah membahasnya dengan sangat gamblang bahwa ilmu pengetahuan telah membuktikan ada sebuah mekanisme yang disebut secara parthenogenesis automixis, bahwa seorang wanita, seorang gadis yang masih perawan ternyata terbukti bisa melahirkan meskipun tanpa peran dari seorang laki-laki. Yang ingin mengikuti itu dengan lebih jelas, lebih detail, silahkan menyimak di episode yang lalu. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Ada pertanyaan di dalam forum kita yang ingin diperjelas terkait dengan status Nabi Isa alaihissalam yang disebut sebagai kalimatullah, kalimat Allah. Yang ini memunculkan kontroversi. Bukan hanya di kalangan non-muslim, tetapi di kalangan umat Islam sendiri muncul kontroversi itu terkait dengan istilah bahwa Nabi Isa itu adalah kalimat Allah. Sehingga muncul pengkultusan yang sesungguhnya tidak diajarkan, bahkan dilarang di dalam kitab suci kita, Al-Quran Al-Karim. Oke, sahabat sekalian, mari kita mulai dengan membaca firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 11. Qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mislukum walakinallaha yamunnu ala may yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah wa 'alallahi fayatawakkalul mu'minun. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka umatnya, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa para rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya bahwa rasul-rasul, para nabi itu sesungguhnya adalah manusia biasa. Bukan Tuhan, bukan bagian dari unsur ketuhanan, tetapi manusia biasa. Ini berlaku kepada semua nabi, kepada semua rasul. Dikarenakan memang ada kejadian-kejadian di masa lalu termasuk kepada Nabi Isa yang menjadi fokus kajian kita kali ini yang dikultuskan, dianggap sebagai bagian dari eksistensi ketuhanan. Nah, ayat ini memberikan gambaran secara lugas, secara gamblang bahwa seluruh nabi dan rasul itu adalah manusia biasa. Bahkan termasuk Nabi Muhammad itu diperintahkan secara khusus oleh Allah untuk menyampaikan hal itu. Bahwa dirinya, Nabi Muhammad itu juga adalah manusia biasa seperti kalian semua umatnya. Hanya kepada beliau dan para nabi, para rasul itu diberikan wahyu, risalah untuk disampaikan kepada manusia. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh
dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Maka kepada Nabi Isa alaihissalam pun kita harus bersikap yang sama seperti diajarkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran, bahwa beliau itu sesungguhnya adalah manusia biasa, meskipun memiliki keistimewaan yang hanya terdapat pada Nabi Isa. Tetapi keistimewaan itu pun juga terdapat pada nabi yang lain yang berbeda keistimewaannya. Nabi Musa memiliki keistimewaannya sendiri, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, dan seterusnya. Tetapi semua itu adalah manusia dengan keistimewaan masing-masing yang diberikan oleh Allah kepada beliau-beliau itu. Nah, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang kemudian disalah tafsiri terkait dengan Nabi Isa itu. Misalnya yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 171. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullahi wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Istilah kalimatuhu dan waruhum minhu itu dianggap sebagai sebuah kekhususan yang luar biasa. Karena digambarkan di situ bahwa Nabi Isa yang sesungguhnya disebut Isa ibnu Maryam, anaknya Siti Maryam. Dan dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Tetapi dikarenakan ada kalimatuhu, itu adalah kalimatnya atau beliau adalah kalimat Allah, maka dianggap sebagai sebuah keistimewaan. Nanti akan kita bahas terkait dengan kalimat ini. Dan yang kedua, digambarkan mendapatkan rohnya, roh Allah. Itu juga dianggap sebagai sebuah keistimewaan yang tidak didapati pada manusia lainnya. Nah, sahabat sekalian, untuk meng-cross-check ini maka kita harus memahami atau membaca ayat-ayat yang berbeda di dalam firman-firman Allah lainnya, supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif, yang holistik. Kita akan membahas terkait dengan dua hal ini. Yang pertama terkait dengan kalimat Allah, kalimatnya, dan yang kedua adalah rohnya. Apakah ini terjadi hanya pada Nabi Isa, ataukah sesungguhnya terjadi pada makhluk Allah lainnya? Terkait dengan roh Allah yang diberikan kepada makhluk hidup, ternyata kita menemukan di dalam sejumlah ayat bahwa roh Allah itu juga diberikan kepada Nabi Adam, di mana Allah menceritakan terkait dengan itu di dalam surat Shad ayat 72. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, yaitu Adam, dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Allah menggunakan kalimat wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan kepadanya, kepada Adam, karena ini adalah cerita tentang penciptaan Adam yang kemudian para malaikat bersujud kepada Adam itu. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku Allah tiupkan kepadanya mir ruhi, dari rohku. Jadi sangat jelas ayat ini menggambarkan bahwa Nabi Adam pun ditiupi roh Allah. Seringkali memang di dalam beberapa kalimat di Al-Quran dikasih terjemahan dalam kurung. Mirrohi itu diberi tanda kurung ciptaanku, ditiupkan kepadanya roh ciptaanku. Padahal di situ tidak ada kalimat ciptaan itu. Mirrohi itu adalah dari rohku, roh Allah. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bukan hanya Nabi Isa yang ditiupi roh Allah itu, melainkan juga Nabi Adam. Bahkan di ayat yang lain lagi Allah menggambarkan bukan juga hanya kepada Adam, tetapi kepada keturunan Nabi Adam pun, kepada kita semua juga ditiupi roh Allah itu. Allah berfirman misalnya di dalam surat As-Sajdah ayat 9. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida qalilam ma tashkurun.
Kemudian dia, Allah, menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya rohnya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Wa nafakha fihi mir ruhihi, kata Allah di dalam ayat ini. Dan Allah meniupkan mir ruhihi, sebagian rohnya. Jadi sahabat sekalian, penggunaan kata ruhihi atau ruhi, roh Allah, ya, rohnya atau rohku, yang digugakan oleh Allah untuk menggambarkan tentang roh yang diberikan kepada manusia, itu sangat jelas bahwa bukan hanya Nabi Isa atau Nabi Adam, tetapi kepada seluruh manusia sesungguhnya kita ini memiliki roh ketuhanan itu. Sehingga kalau kemudian terkait dengan Nabi Isa digambarkan itu sebagai sebuah keistimewaan terkait dengan ditiupkan roh Tuhan, roh Allah, sedangkan kepada manusia lainnya di dalam kurung dikasih tambahan roh ciptaannya, itu menjadi tidak proporsional. Jadi kesimpulan yang harus kita ambil adalah bahwa peniupan roh itu terjadi kepada seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Isa, dan termasuk kepada kita semua keturunan atau Bani Adam itu. Yang kedua terkait dengan penggunaan istilah kalimatullah, kalimat Allah. Apakah ini hanya khusus buat Nabi Isa ataukah Allah menggunakan istilah ini di dalam ayat-ayat yang lain? Ternyata kita menemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran di surat-surat yang lain. Misalnya di surat Luqman ayat 27 berikut ini. Walau annama fil ardi min sajaratin aklam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Manafidat kalimatullah, tidak akan habis-habisnya kalimat-kalimat Allah yang kalian tuliskan dengan menggunakan lautan sebagai tinta, ditambah lagi 7 lautan setelah habisnya tinta itu, ranting-ranting pohon dijadikan pena untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, niscaya tidak akan ada habisnya. Di sini Allah menggambarkan kepada kita bahwa seluruh ciptaan Allah di alam semesta jagat raya beserta segala peristiwa yang ada di dalamnya sesungguhnya itu disebut sebagai kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah digunakan untuk menggambarkan ciptaan Allah di seluruh jagat raya ini dengan segala macam peristiwanya. Nah, di ayat yang lain lagi Allah menceritakan dengan menggunakan kalimatullah itu, kalimat Allah itu, terkait dengan kitab-kitabnya. Bahwa memang wahyu-wahyu Allah, kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, semua itu adalah kalimat Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'anilladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyilladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, hei manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Penggunaan istilah kalimatullah untuk menggambarkan kitab suci dengan mudah kita bisa memahaminya, karena ini adalah pemahaman konvensional terkait bahwa kalimat itu adalah ucapan dari Allah.
Tetapi kita juga sudah mendapati tadi dalam surat Luqman ayat 27 bahwa seluruh ciptaan Allah ini adalah kalimat-kalimat Allah juga. Nah, yang demikian ini dielaborasi, diperjelas di ayat-ayat yang berbeda. Bahwa ketika Allah menciptakan semua makhluknya, itu Allah cuma cukup mengucapkan sebuah kata, kalimat yang diucapkan oleh Allah sebagai kalimat penciptaan, yaitu kalimat kun. Jadilah, fayakun, maka jadilah apa saja yang dikehendakinya. Misalnya Allah berfirman tentang itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Dengan sangat jelas Allah mengatakan, wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu apapun ciptaannya, Allah cukup mengatakan dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah semua apa yang dikehendakinya. Termasuk digambarkan di ayat yang lain lagi, penciptaan Nabi Adam dan penciptaan Nabi Isa. Nah, ini terkait langsung dengan apa yang sedang kita kaji. Bahwa Nabi Adam maupun Nabi Isa, bahkan kita semua sesungguhnya diciptakan dengan kalimatnya. Bahkan sebagai perwujudan dari kalimat Allah kun itu. Di dalam surat Ali Imran ayat 59 Allah berfirman tentang itu. Inna mathala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah turab. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Allah menyebutkan dengan jelas dua nama di sini. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Isa maupun penciptaan Adam itu kurang lebih sama. Diciptakan satu dari bahan tanah turab, dan yang kedua diucapi atau diucapkan kepadanya faqala lahu kun fayakun. Nah, pengucapan kata kun fayakun itu menunjukkan bahwa kalimat Allah, kalimat perintah yang berbentuk kun atau berwujud kun itulah sesungguhnya yang kemudian berubah menjadi segala macam ciptaan Allah, termasuk Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana juga Nabi Adam alaihissalam. Yang demikian ini kemudian secara spesifik difirmankan Allah bercerita atau menceritakan tentang penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu di dalam surat Ali Imran ayat 47. Qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yahluku man yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Jadi sahabat sekalian, dengan sangat gamblang sesungguhnya Al-Quran memberikan gambaran yang komprehensif kepada kita. Memang harus memahaminya secara komprehensif dan holistik. Baca ayat-ayat yang terkait, jangan kemudian hanya mengambil satu ayat atau apalagi sepotong ayat untuk menggambarkan tentang status Nabi Isa, bahwa beliau adalah bagian dari ketuhanan dikarenakan satu disebut kalimatullah, ya, kalimat Allah, dan yang kedua ditiupi ruhnya. Ternyata itu bukan menjadi sebuah keistimewaan. Itu lebih jelas lagi kita baca dalam ayat yang dikutip sebagian tadi,
Di awal yang saya bacakan dari surat An-Nisa 171 yang menggambarkan beliau adalah kalimatullah dan mendapatkan ruhnya. Sekarang mari kita baca secara lengkap bagaimana sesungguhnya nuansa konteks ayat itu supaya kita tidak salah menafsirinya. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Fa aminu billahi wa rusulihi wala taqulu thalathah intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Sahabat sekalian, sedemikian jelas dan gamblangnya ayat ini memberikan gambaran yang komprehensif kepada kita. Tetapi menjadi terdistorsi dikarenakan cuma diambil sepotong saja. Poin dari ayat ini memang menggambarkan bahwa Nabi Isa itu adalah diciptakan dengan kalimatnya, ditiupi ruhnya. Tetapi dikatakan di situ bahwa beliau itu adalah manusia biasa. Jangan berlebihan mengangkatnya sebagai Tuhan, bahkan mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Allah itu Maha Esa, tidak layak disebut ada Tuhan itu tiga, kata ayat ini. Allah itu Maha Esa. Kenapa? Dialah yang memiliki segalanya ini. Semua ini ciptaannya belaka, miliknya belaka. Karena itu sepantasnya lah kita bertauhid, mentauhidkan, mengesakan Allah Azza wa Jalla yang menguasai dan menciptakan seluruh jagat raya ini. Oke ya, sahabat sekalian, saya kira sudah clear sesungguhnya apa yang digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Jangan sampai ada di kalangan umat Islam ini yang memiliki pendapat bahwa ada kekhususan yang menyebabkan kita mengkultuskan Nabi Isa alaihi salam itu sebagai bagian dari eksistensi ketuhanan. Na'udzubillahi min dalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.